Di hamparan gurun Namib yang tak berujung, tempat waktu berhembus bagai pasir, beberapa hal tetap ada, keras kepala dan abadi. Gajah gurun Namibia, penyintas bentang alam yang mustahil, dibimbing oleh memori yang lebih tua dari kota, lebih tua dari raja. Dan sekarang, mereka sedang menonton. Dr. Lena Collins, ahli zoologi. Dia tidak di sini untuk mempelajari keanggunan mereka. Dia di sini untuk mencari tahu mengapa orang-orang menghilang. 2 penjaga hutan. 1 kru film. Hilang tanpa jejak. Apa yang dimulai sebagai sains akan berakhir sebagai sesuatu yang lain. Helikopter itu meninggalkannya di tepi Hoanib, sendirian tetapi tidak luput dari perhatian. Dia melangkah ke udara kering yang panasnya membelah bumi seperti porselen tua. Di atas, burung nasar berputar-putar tanpa alasan. Dr. Collins mengatur peralatan satelitnya dengan presisi. Dia bukan orang baru di bidang ini. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di sini. Gurun terasa waspada. Dia meninjau pola kawanan selama 30 hari terakhir. Migrasi terganggu. Jalurnya bersilangan dan terputus. Pergerakan tidak menentu. Dan selalu dekat dengan tempat yang hilang menghilang. Penduduk setempat berbicara dengan nada waspada. Biarkan saja mereka. Seorang tetua memperingatkan. Mereka ingat, itulah sebabnya mereka bertahan hidup. Itu juga sebabnya mereka berubah. Glenna melacak kawanan matriarki melalui dasar sungai. Kaki lebar dan mata tua. Namun, bukan mereka yang ia takuti, melainkan banteng-banteng yang menyendiri, yang berjalan sendirian. Malam itu, Lena meninjau umpan satelit. Salah satu penjaga yang hilang masih mengirimkan sinyal. Hanya saja sinyalnya bergerak cepat di sepanjang jalur yang terlupakan yang terakhir kali digunakan oleh gajah puluhan tahun yang lalu. Lena mengikuti sinyal saat fajar, dipandu oleh GPS dan rasa gelisah yang berdenyut di dadanya. Dia menemukan ransel penjaga hutan itu, hancur berkeping-keping, tak berdarah, kering seperti debu. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya jejak kaki gajah sangat dalam. Kawanan yang selama ini dia awasi kini tersebar. Induk-induk terpisah dari anak-anaknya. Jalan-jalan saling bersilangan secara tidak wajar. Satu betina gadingnya patah bersih, luka yang terlalu parah untuk alam. Konservasionis setempat Karim bergabung dengannya melalui radio. Ada mayat lain. Katanya, suaranya bergetar. Tapi itu bukan mayat baru. Mereka menemukannya bersama-sama. Itu bukan milik seorang penjaga hutan. Itu milik tahun 1980-an. Serangga meninggalkan bangkai. Tidak ada pembusukan. Tidak ada pemakan bangkai. Seolah-olah gurun melindunginya atau melestarikannya. Tengkoraknya retak terbuka. Tapi apa penyebabnya? Badai melanda di malam hari. Bentuknya tidak alami. Lena menaruh perlengkapannya di bawah terpal, tetapi terus terjadi korsleting. Satu kamera menangkap gerakan pada pukul 3.17 pagi. Seekor banteng besar, gading kirinya hilang, terdiam selama 1 jam. Menatap langsung ke lensa. Kemudian ia bergerak bukan menjauh, tetapi menuju sesuatu yang tak terlihat. Dan umpan pun terputus. Karim tiba di perkemahan dengan peta-peta lama. Gajah-gajah itu adalah memori berjalan. Bisiknya. Mereka menyusuri jalan yang sudah tidak ada lagi. Namun, mereka mengingatnya. Tempat-tempat yang telah kita lupakan. Di peta, sebuah lingkaran yang digambar di sekitar sesuatu yang diberi label dengan tinta pudar. Makam Gema. Mereka mengikuti jalur kuno. Hanya Lena, Karim, dan seorang pemandu lokal yang menolak menyebutkan nama tempat itu dengan lantang. Tulang-tulang mulai bermunculan. Bukan manusia. Gajah. Namun tulang-tulang itu diukir. Simbol, pola, terukir di tengkorak, gading, bahkan tulang paha. Bukan alami. Bukan karena cuaca.
diukir dengan alat, atau gading. Malam itu, Lena bermimpi dalam bahasa yang terbata-bata, gambaran pembantaian, gajah bermata manusia. Dia terbangun dengan darah dari hidungnya, dan pasir di bawah penutup tendanya, meskipun tendanya ditutup. Menjelang siang hari, Karim sudah pergi. Tidak ada jejak. Hanya ping GPS-nya bergerak terus ke barat daya, menuju makam. Lena mengejar, sendirian, bersenjata panah bius dan rasa takut. Lanskap berubah. Pohon-pohon meliuk tidak wajar. Udara terasa penuh muatan. Dia menemukan jurang yang dipenuhi keheningan. Dan di sana, Karim berlutut, membisikkan sesuatu berulang-ulang. Tidak terlupakan. Tidak terlupakan. Di belakangnya banteng. Matanya terkunci dengan Lena. Dia mengarahkan senapan panah, tapi tangannya gemetar. Dia melihat bayangannya di mata itu, dan dia sudah tua, tersesat. Karim menjerit. Banteng itu mengangkat tanduknya, dan jurang bergetar. Tidak ada suara, hanya sebuah sinyal. Tanah retak di bawahnya. Lena jatuh ke dalam sumur tua yang penuh tulang. Bukan hanya gajah, manusia, berlapis-lapis, seolah terkubur bersama. Di atasnya, gajah itu berdiri berjaga, dan kemudian gajah itu mundur, meninggalkannya dengan apa yang kini dipahaminya. Ini bukan tempat perlindungan, itu kuburan kenangan. Kawanan itu muncul dari bukit pasir bagaikan hantu, diam, besar, matanya bersinar dalam cahaya badai. Mereka mengelilingi jurang itu, sambil melihat ke bawah, bukan dengan kebencian, tetapi dengan penilaian. Lena memanjat keluar. Sapi jantan itu kembali, dan sambil mendesah berat, ia berlutut, dahinya menyentuh tanah. Lena melangkah maju, menyentuh kulitnya. Sebuah penglihatan menguasainya. Darah, api, perburuan liar, perang. Para gajah mengingat semuanya. Dia berbisik, "Aku melihatmu." Dan kawanan itu berbalik, berbaris kembali ke padang pasir, menghilang dalam kabut. Lena kembali, berubah. Dia tidak membuat laporan, tidak mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang dilihatnya. Namun, dia tidak pernah meninggalkan padang pasir itu lagi. Dia kini menyusuri rute kuno, menyatu dengan debu dan keheningan. Dan gajah-gajah itu melewatinya, perlahan dan abadi. Mereka juga mengingatnya. Di padang pasir, tidak ada yang terlupakan, terutama mereka yang tidak pernah berbicara.